Amin. Baik, puji Tuhan. Terima kasih. Salam Bapak Ibu. Apa kabar saudara? Apa kabar saudaraku? Saya mau saudara mau ikut saya dulu. Ada salam kami di bagian siapi-api saudaraku ya. Salamnya, apa kabar saudaraku? Kalau saya katakan dari depan, mereka dengan semangat menjawab, kabar gos. Apa itu gos? Gembira, optimis, semangat, sukacita. Tapi kalau sudah sukacita jangan gini lagi loh. Ya, tinggalkan beban dulu. Lupakan dulu utang. Tapi 2 jam aja. Pulang dari sini, ya berjuang lagi untuk membayarnya. Yang punya utang katakan amin. Haleluya. Sesama orang yang berhutang jangan mercilesengi, oke? Apa kabar saudaraku? Kabar gos gitu loh. Gembira, optimis, semangat, sukacita. Oke, setuju? Apa kabar saudaraku? Gembira, optimis, semangat, sukacita. Habis sukacitanya langsung tepuk tangan. Ya? Setuju ya? Apa kabar saudaraku? Gembira, optimis, semangat, sukacita. Iya. Karena apapun pergumulan kita, sepanjang kita gembira, ada optimis, ada semangat, ada sukacita, engkau aman. Ya, walaupun istri kita merepetnya 25 jam 1 hari, kalau engkau gembira, Pak, teman seperjuanganku, Pak, walaupun istri kita merepetnya nauzubillah min jami' di rumah, kalau engkau sukacita, engkau aman. Bu, tahu meja teh. Baik, saya rindu saudaraku untuk membawakan rahasia keluarga yang bahagia. Kenapa? Karena saya lihat, mari kita baca dulu firman Tuhan sebagai nats pembimbing kita, supaya kita tidak lari dari jalur. Yang setuju katakan amin. Nats pembimbing kita pada hari ini dari Mazmur 128 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Saya bacakan dengan jelas. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang merasa dirinya orang, katakan amin. Yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur, Bu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Adik-adikku, enggak ada di sini anak-anak ya. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Laki-laki katakan amin. Nah, Bapak Ibu, saya terbeban untuk membagikan firman Tuhan mengenai keluarga ini. Kenapa? Karena saya melihat di akhir zaman ini ada banyak keluarga yang tidak lagi menikmati kebahagiaan di dalam rumah tangga. Ada banyak suami tidak lagi menikmati hubungan dengan istri. Ada banyak istri-istri yang merasa terjolimi sekalipun dia tidak terjolimi. Ada banyak rumah tangga yang broken home. Suami selingkuh, istri selingkuh, suami memukul istri, dilihat anak-anak sehingga anak-anak menjadi trauma menikah. Saya punya teman saudaraku, dan saya punya teman dengan istri wanita 2 orang. Kebetulan dulu dia tempat satu kerjaan dengan istri saya.
Mereka ada 3, satu kumpulan, satu geng. Ternyata lama-lama yang satu ini jatuh cinta kepada yang temannya lagi. Kenapa? Karena dia melihat ayahnya sering selingkuh. Dia melihat ayahnya sering memukuli istrinya, memukuli ibunya, sehingga si perempuan ini, si wanita ini jadi trauma terhadap laki-laki, sehingga dia benci sama laki-laki, sehingga dia takut untuk menikah. Dia menutup hatinya untuk seorang pria, lalu membukanya bagi wanita. Kenapa? Karena di rumah tangga tidak ada kebahagiaan. Bapak ibu saudaraku yang terkasih, kenapa terjadi demikian? Karena ada banyak perbedaan antara laki-laki dan pria. Ada banyak perbedaan antara laki-laki dan wanita. Dalam Kejadian 2:24 dikatakan apa? Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. 2 hati disatukan, 2 pribadi disatukan. Ini akan banyak perbedaan. Jadi adanya perbedaan ini menjadikan keduanya sering mengalami salah paham. John Gray menuliskan dalam bukunya, perempuan itu cenderung memakai perasaan atau emosi, sedangkan laki-laki itu cenderung memakai logika, pikiran. Ya, walaupun daya tangkap atau RAM otak laki-laki itu kecil, tapi banyak isinya. Ya, daya tampung otak perempuan itu lebih besar, tapi nggak ada isinya. Kosong dia, sama seperti jas saya ini kosong, saudaraku. Jadi laki-laki itu memakai logika, mengedepankan logika. Dia pikirkan semuanya. Kalau ada pergumulan, laki-laki langsung berpikir, bagaimana jalan keluarnya ini. Kalau hilang uangnya, langsung dia berpikir, bagaimana mencari gantinya. Kalau hilang handphonenya, dia langsung berpikir, bagaimana cara mengganti handphone ini. Kalau istrinya meninggal, langsung dia berpikir, bagaimana cara mengganti istri ini. Itu laki-laki. Beda dengan perempuan. Kalau wanita, saudaraku, dia kehilangan uang 5.000, dia rasakan dulu kok bisa hilang. Ada masalahnya, dia rasakan, kenapa ini masalah bisa terjadi padaku. Istri saya, saudaraku, dia kalau kehilangan duit 5.000, kok bisa hilang duitku? Apa salahku? Saya langsung datang pakai pikiran, saudaraku. Sini ku ganti. Nah, selesai masalah. Makanya laki-laki lebih banyak yang stroke daripada perempuan. Bahkan penelitian mengatakan 3 kali lipat laki-laki cenderung lebih mudah stroke dibanding perempuan. Tetapi perempuan lebih banyak yang penyakit kanker daripada laki-laki. Kenapa? Dia rasakan semua, dia simpan semua di hati. Ibaratnya hatinya ini ada kancingnya, ada resletingnya, di dalamnya lagi ada resleting, di dalamnya itu lagi ada lagi resleting. Disimpan semua. Makanya kesalahan suaminya, kebohongan suaminya 10 tahun lalu bisa diingat hari ini. Kalau laki-laki enggak, salah dia semalam, cakap kotor dia semalam, tapi enggak ada lagi cakap kotor di sini ya. Marah dia semalam, atau tiap hari cakap kotor, katakan amin. Puji Tuhan, haleluya. Baru ini lebih keren kayaknya. Izin Pak Gembala ya. Berikutnya. Iban na naglangi gereja namin ang arong na pesongoni. Hello Sampai di mana tadi saudaraku?
cakap kotor. Laki-laki kalau marah hari ini, besok dia sudah lupa. Kalau perempuan, 10 tahun lalu diingatnya. Dosa suaminya diingatnya. Disimpan dalam. Aku gak pernah marah. Iya, 5 tahun lagi Pak, masih kuingat. Warna bajumu pun masih kuingat pada saat itu. Merah kan? Itulah perempuan. Tapi laki-laki enggak. Pertanyaannya, apakah salah pakai pikiran? Enggak salah, tapi tidak semua harus dipikirkan. Ada namanya penyeimbang, yaitu perasaan. Apakah salah pakai perasaan? Enggak. Tapi tidak semua harus dirasakan. Ada namanya penyeimbang apa? Pikiran. Makanya dalam Kejadian 2:18 apa dikatakan? Tuhan Allah berfirman, tidak baik manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya apa? Yang sepadan dengan dia, bukan yang sejenis. Haleluya. Makanannya mana? Adam dan bukan Adam dan Robert. Setuju ya? Adam dan Hawa. Kalau ada Adam dan Robert udah jelas. Yang mengerti katakan amin. Itu soal pemikiran. Yang kedua, soal pola kerja. Laki-laki saudaraku, dia pekerja tunggal. Bu, kami laki-laki ini, kami kerjakan satu macam. Kami sudah merasa kami sudah mengerjakan seluruh dunia ini dengan segala isinya. Kami merasa sudah berjasa. Satu saja pekerjaan, beda dengan wanita. Wanita itu multitasking. Dia bisa mengerjakan banyak hal dalam satu waktu. Bisa sambil, oh haleluya, ditenggakkannya nasi, baru digilingnya bawang, digorengnya lagi ikan, sambil mengabing geleng. Lalu sambil lagi menggosip di telepon. Ini memang ide. Dah dong memang utuh-utuh nih, bahayanya. Nah asal memang minggu bisa dia mengerjakan itu. Itu perempuan. Dalam satu waktu bisa dia. Bahkan bisa lagi dia sambil joget-joget TikTok. Sambil menggosok nonton TV, nonton sinetron Cinta Fitri. Mati kau. Mo. Mito dosa kunyan. Omak nami song nino nonton sinetron. Kebetulan di sini mama saya, saudaraku. Ini hari yang spesial bagi saya. Karena saya punya pergumulan yang sangat berat. Tapi karena pergumulan itu, saya bisa khotbah di hadapan papa mama saya dan mertua saya. Ini hari yang paling bahagia dalam hidupku. Di dalam sebuah pergumulan, kita bisa bahagia. Haleluya. Bu, saudara jangan ketawa saja. Sadar dan bertobat. Haleluya. Yang ketiga, cara bicara beda sekali. Laki-laki itu saudaraku, secerewet-cerewetnya laki-laki dianggap masih pendiam. Kenapa laki-laki itu menurut penelitian paling banyak mengeluarkan kata-kata 7.000 satu hari, 7.000 kata. Sementara perempuan paling sedikit, paling apa? Lihat istrinya, paling sedikit bilang. Paling sedikit berapa Bapak Ibu? 21.000 kata dia harus keluarkan, saudaraku. Makanya kita sebagai suami harus mengerti itu. Supaya apa? Supaya tidak terjadi pertengkaran yang hal sepele. Jadi kalau istri saudara curhat, dengarkan. Jangan, ada melebu. Gak penting ceritamu itu, jangan dengarkan. Bu, suami saudara, saya sudah bilang tadi kan, hanya dia pekerja tunggal. Saya pernah punya jemaat, kita punya jemaat di bagian Siapi Api. Dia bilang sama saya, Pak, bukan. Nggak salah, Bion. Terima kasih Pak, Tuhan berkati. Jadi dia bilang sama saya, maaf ya Pak, kalau Bapak telepon aku lagi kerja, nggak akan kuangkat itu katanya. Karena aku harus fokus satu pekerjaan. Memang begitu laki-laki.
Makanya saudara perempuan itu, ibu-ibu, kalau nggak diangkat suami saudara telepon, jangan langsung marah-marah. Itu maksudnya. Jangan langsung, udah selingkuh, udah di mana dia, udah di mana dia. Jangan langsung direpeti. Jangan-jangan suami saudara seperti itu bentuknya. Saya pun demikian. Kalau saya cuci piring, saya tulusin, wah, jangan lagi disuruh saya mengerjakan yang lain. Itu langsung panas di sini. Tapi kalau istri saya 12 macam pekerjaan pun bisa dikerjakannya satu hari. Itulah bedanya. Jadi kita harus mengerti ini. Haleluya. Pak, Bu, masalah ini bisa saudara cari di Google. Supaya apa? Supaya tidak terjadi lagi pertengkaran yang hal-hal yang sepele. Nah, sekarang kita masuk kepada firman Tuhan. Judul firman Tuhan pada hari ini adalah rahasia keluarga yang bahagia. Yang mau rahasia ini katakan amin. Saya melihat dari wajah saudara, memang wajah ibu-ibu di sini wajah-wajah yang menderita, saudaraku ya. Ya, sama bapak-bapak juga ya. Nanti kalau Tuhan pimpin, kita berdoa supaya saudara bahagia. Amin. Berbicara tentang kebahagiaan, manusia mempunyai penilaian tersendiri. Ada orang yang menganggap nanti kalau aku punya istri yang cantik, aku akan bahagia. Tetapi ada banyak orang yang punya istri yang cantik, dia takut. Takut kenapa? Nanti diambil orang. Apakah itu disebut bahagia? Tidak. Ada orang berkata nanti kalau aku punya anak laki-laki, anak perempuan, maka aku bahagia. Aku bahagia. Berhasil. Makanya ada orang Batak dikatakan apa? Anak koki doha moraon dia. Ada lagu diplesetkan. Ibu wasa 1000, ibu wa 2000, darah pola marsa kau disi. Ibu wa 2000, ibu wa 10.000. Hudol tokoma ulunai. Anak koki domat dada pisah kuki. Itu orang Batak kebanggaan. Makanya mohon maaf, ada banyak orang Batak kalau tidak punya anak, selain daripada pergi berobat kemana-mana, bisa cari istri. Tetapi apakah orang yang punya anak itu ke jaminan bahagia? Ada banyak sekarang ini anak-anak menghancurkan orang tua. Ada banyak anak-anak yang menghancurkan nama baik orang tua. Ada banyak anak-anak yang menunjang ibunya. Kenapa? Karena narkoba. Jadi sah bahwa anak tidak jaminan bahagia. Yang mengerti katakan amin. Ada mungkin orang yang berpikir, nanti kalau aku punya uang banyak, aku sudah bahagia. Ada banyak orang kaya, saudaraku. Ada banyak contoh seperti artis-artis itu. Kaya, cantik, punya anak, tapi 2-3 tahun cerai. Nikah lagi, cerai. 2 tahun kemudian, cerai. Karena memang harta tidak menjamin sebuah kebahagiaan. Ada banyak orang saudaraku yang hanya tinggal bersama, tetapi sesungguhnya tidak lagi menikah, tidak lagi bersatu seperti firman Tuhan tadi. Ada banyak orang yang berpuluh tahun tinggal bersama, tapi tidak mengalami lagi hal ini. Saya pernah kerja di kota Medan di rumah sakit, sebuah rumah sakit yang punyanya orang kita Batak, saudaraku. Saya sangat dekat dengan ini. Saya heran, saya dipanggil ke rumahnya. Dia manggil saya Hotman Paris. Kadang-kadang dipanggil selingkuhan Mariam Belina. Itu dia manggil saya. Tolong datang ke rumah dulu, telepon di kamarku rusak katanya. Lalu saya pergi. Saya pergi saudaraku. Di kamarnya, mana kamar opung? Oh ini kamarku. Telepon, diperbaiki teleponnya. Mak, badai nggak mau kamarnya Pungboru katanya. Loh, kamar Pungboru? Emang op sama Pungboru nggak satu kamar? Oh, enggak. Bayangkan orang kaya punya rumah sakit. Sudah berapa lama? Udah lebih kami 15 tahun nggak satu tempat tidur. Bayangkan
Orang kaya tidak satu kamar dengan istri 15 tahun. Enggak ada yang selingkuh. Bapak itu enggak selingkuh, ibu itu enggak selingkuh, tetapi enggak ada lagi gairah. Cinta itu sudah dingin. Jadi kaya, harta tidak jaminan bahagia. Yang setuju sampai di sini katakan amin. Anak tidak jaminan bahagia. Istri cantik, suami tampan tidak jaminan bahagia. Jadi kalau demikian, apa? Pada akhirnya kita akan bertanya, apa kata Alkitab tentang sebuah kebahagiaan di dalam rumah tangga dan bagaimana caranya mendapatkan kebahagiaan itu? Dalam nats kita hari ini, pemazmur memberikan dasar untuk mewujudkan hal utama yang harus diperhatikan adalah kekuatan fondasinya. Katakan amin. Sebab fondasi menentukan kekokohan suatu bangunan untuk menghadapi goncangan atau badai. Waktu bangun gedung ini, bangun fondasi paling lama, betul atau tidak? Apapun itu wajib ada fondasinya. Orang bernyanyi pun ada pondasinya. Gak bisa langsung, nggak bisa. Ada namanya solmisasi. Belajar dulu do re mi fa sol la si do si la sol fa mi re do re mi fa sol la. Ada nama orang munabe kan? Ada. Main pun ada seperti itu. Main drum pun ada pondasinya. Ada namanya single stroke, ada double stroke, ada stroke, lama-lama stroke. Ada dasarnya, ada pondasi. Main keyboard juga ada pondasinya. Ada namanya mixolydian, aeolian, phrygian dan lain sebagainya. Semua punya pondasi dan rumah tangga pun punya pondasi. Ini yang mau kita pelajari pada hari ini dan harus seturut firman Tuhan. Karena menurut dunia ini bahagia, ternyata tidak bahagia. Mari kita buka Mazmur tadi. Ayat 1 dikatakan apa? Yang pertama adalah takut akan Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Sama-sama berkata takut akan Tuhan. Dikatakan di sana, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Siapa yang berbahagia? Jelas. Berbahagialah. Jangan hanya orang ya. Artinya setiap orang. Sama-sama berkata setiap orang. Yang takut akan Tuhan. Halo, selamat pagi. Loh, Pak, Bu, selamat pagi. Berbahagialah setiap orang. Orang katakan amin. Jadi walaupun kita nggak punya kekayaan tadi, walaupun kita nggak punya mobil, mungkin kita mau ke gereja harus engkol dulu sampai 10 kali. Tapi kalau engkau takut akan Tuhan, Alkitab mengatakan engkau orang yang berbahagia. Haleluya. Sekalipun engkau tidak punya anak perempuan, sekalipun engkau tidak punya anak laki-laki, sekalipun engkau tidak punya anak, kalau engkau takut akan Tuhan, Alkitab mengatakan engkau orang yang berbahagia. Langit dan bumi boleh berlalu, tetapi firman Allah kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Takutlah akan Tuhan. Pak, Bu, takutlah akan Tuhan. Bagaimana takut akan Tuhan? Ada 2 jenis takut akan Tuhan. Yang pertama jenis takut yang negatif. Takut negatif itu seperti seorang tahanan terhadap penjaga. Seperti seorang tahanan takut kepada polisi. Seperti seorang hamba takut kepada Tuhan. Dia takut dihukum. Jadi dia melakukan perintah itu kenapa? Karena takut hukuman. Dia datang ke gereja itu kenapa? Nanti aku masuk neraka. Kita datang ke gereja bukan supaya masuk surga. Kita datang ke gereja bukan supaya menghapus dosa.
Hello, good morning everybody. Kita datang ke gereja karena kita bersyukur. Karena kita sudah diselamatkan. Kita bersyukur, kita datang memuji dan menyembah Tuhan. Dan bersama-sama dengan jemaat yang lain. Kita bersuka cita karena kita sudah diselamatkan Tuhan. Makanya kalau melompat-melompatlah dengan sukacita. Kalau tepuk tanganlah dengan sukacita. Haleluya. Bukan seperti takut. Oh, di ruangan ini ada Tuhan Yesus. Merinding aku. Ini harus kudus. Ini mimbar. Nggak boleh di sini berdosa. Lalu di sini boleh. Jangan kita kotak-kotakkan. Mana presenoship? Presenoship itu dimanapun dia harus menjadi presenoship. Di kamar mandi pun engkau harus presenoship. Bukan hanya di sini. Kenapa? Karena Tuhan itu omnipres. Di mana-mana dia hadir. Haleluya. Yang kedua, takut yang positif. Bagaimana takut yang positif? Takut yang positif adalah seperti seorang anak terhadap bapaknya, terhadap ibunya, yang ingin hidupnya menyenangkan hati orang tuanya. Demikianlah orang yang takut akan Tuhan. Ia ingin hidupnya selalu menyenangkan Tuhan. Takut akan Tuhan itu artinya ia ingin seluruh kehidupannya menyenangkan hati Tuhan. Maka dia sudah takut berbuat dosa. Dia tidak lagi nanti bagaimana kata bapakku, bagaimana kata opungku, nanti bagaimana kata tulangku. Tapi dia berpikir, apakah Tuhan berkenan atas pekerjaanku itu? Itu yang takut akan Tuhan. Makanya ketika dia ingin menyenangkan hati Tuhan, maka semua yang dimasukkannya sesuatu yang berguna. Dia melihat sesuatu yang berguna. Dia menonton sesuatu yang membangun iman. Dia membaca sesuatu yang membangun iman. Haleluya. Kenapa saudaraku, anak-anak? Saya percaya kita semua nggak pernah mengajari anak-anak kita membentak. Betul atau tidak? Tapi kenapa dia bisa membentak mamanya? Karena game. Ini game ini berbahaya. Mana anak muda? Coba anak-anak muda dulu. Anak-anak muda. Sedikit sekali. Tadi malam aja lebih dari 20. Mana presenoship anak muda? Criswell. Criswell mana? Depan kau. Selain daripada tulang, saya ini hamba Tuhan. Kita udah janji tadi malam soalnya. Tulang nanti aku main keyboard ya, mana tahu nyanyi. Ya, enggak ditepatinya janjinya. Game ini hati-hati. Kenapa anak-anak bisa membentak orang tuanya? Karena game itu, apa yang dilihatnya. Game Mobile Legends itu saudaraku. Itu perang yang ada di dalam itu. Siasat perang, diajari dia bagaimana berperang. Oh, di sana ada perang, di sana ada perang, di sana ada musuh. Begini caranya, berondok di sana, berondok di sini, serang. Begitu dia. Itu Mobile Legend. Makanya terbentuk karakter yang keras. Makanya hati-hati dengan game. Kalau engkau mau berkenan, kalau engkau mau menyenangkan hati Tuhan, masukkan sesuatu yang baik. Sesuatu yang disukai Tuhan. Pelajari firman. Baca firman. Doa. Tonton khotbah. Dengar pujian penyembahan. Supaya yang masuk pun Tuhan senang. Karena apa yang kita masukkan itu yang keluar. Loh, haleluya. Kalau kebanyakan gula masuk, apa yang terjadi? Penyakit gula. Bukan hanya penyakit gula, semua penyakit. Yang semua ginjal diambil, dimakan semua. Kenapa? Gula yang banyak masuk. Maka hari ini kita perjuangan kudus, saudaraku. Pastikan anggur yang masuk itu, kita imani itu adalah darah Yesus. Sehingga membawa pengaruh yang positif dalam tubuh kita. Haleluya. Pak, Bu, anak muda, kurangi main game.
Setuju, katakan amin. Bukan tidak bisa, tapi lihatlah game yang berguna bagi dirimu. Kita sebagai orang tua berhak mengontrol anak kita. Amin, saudaraku. Haleluya. Yang mau takut akan Tuhan katakan amin. Makanya dikatakan apa? Mazmur tadi. Yang berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Coba Roma 10 ayat 17. Kita sudah hafal semua ini kan? Jadi iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Iman itu hanya timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi kalau kita nggak pernah mendengar firman, atau hanya satu kali seminggu mendengar firman, saya ragu kita ini nggak punya iman. Kita ini datang ke gereja hanya nggak Kristen, dari bapakku Kristen, orang tuaku Kristen, udah ke gereja lah. Nggak ada iman. Kenapa? Nggak pernah baca Alkitab, nggak pernah berdoa. Coba dulu yuk, Lukas 18 ayat 8. Apa nanti yang Tuhan minta ketika dia datang kedua kali? Aku berkata kepadamu, 18, Lukas 18 ayat 8. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Haleluya. Jadi penting sekali iman, saudaraku. Pak, Bu, bacalah firman. Masukkan firman ini. Semuanya kita bisa bilang, aku cinta Yesus. Hutanda do Yesus. Tang tubi de peho ngapadita au. Ngamar jamita au. Itu. Tapi apa buktinya? Kita nggak bisa mencintai Tuhan lebih daripada firman ini. Saya selalu bilang, Alkitab ini adalah firman Allah yang tertulis. Pak, Bu, Alkitab ini adalah firman Allah yang tertulis. Yesus adalah firman Allah yang hidup. Alkitab dengan sempurna menceritakan Yesus. Dan Yesus dengan sempurna menggenapi Alkitab. Makanya kita Injili. Apa arti Injili? Injili itu kita nggak boleh lari daripada firman ini. Percaya ke kita nubuat? Percaya. Adakah nabi? Ada. Tapi kalau nubuatnya di luar firman, kita nggak boleh percaya. Zaman sekarang ini ada pendeta yang bernubuat, saudaraku, dibilang sama seorang WL. WL-nya cantik, masih muda. Dibilang, Roh Kudus berkata kepadaku, engkau harus tinggalkan suamimu dan harus mencintai aku, katanya. Coba bayangkan. Ada. Betul-betul diceraikannya suaminya. Ini fakta. Saya lihat. Maka hati-hati. Harus seturut dengan firman Tuhan. Maka baca firman, Pak. Masukkan firman. Hanya ininya makanan rohani kita. Gak ada yang lain. Doa firman. Doa firman. Coba yuk. Baca kitab suci. Doa tiap hari. Doa tiap hari. Doa tiap hari. Baca kitab suci. Doa tiap hari kalau mau. Tuh sekali lagi. Baca kitab suci. Doa tiap hari. Doa tiap hari. Doa tiap hari. Baca kitab suci. Doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Baca kitab suci. Doa tiap hari kalau mau tumbuh.
kepada Tuhan Yesus. Siapapun orangnya, walaupun jemaatnya 15.337 orang, ininya alatnya. Dan lawa laki merdetu asa tuduk jemati hanya doa dan firman. Kalau pendeta pun seperti itu, betapa lagi jemaat. Itu maksudnya. Yang mau bertumbuh katakan amin. Mengapa harus takut akan Tuhan? Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Amsal 15 ayat 33. Takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat, dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Pak, Bu, mari rendah hati. Kerendahan hati mendahului kehormatan, tapi kesombongan mendahului kehancuran. Takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat. Orang yang tidak takut akan Tuhan yang tadi, dia tidak akan berhikmat. Apa gunanya hikmat? Hikmat itu membuat sesuatu yang rumit menjadi sederhana. Itu hikmat. Tapi kalau kepintaran membuat sesuatu yang sederhana menjadi rumit. Itu bedanya orang pintar dan orang berhikmat. Makanya malo-maloi mana? Malo mangototoi. Sudah yang dijual dengan nih. Mulai berang, saya di mana yang lakon. Tapi orang yang berhikmat membuat sesuatu yang rumit menjadi sederhana. Rumitnya salah istri itu, tapi suami yang berhikmat dibuatnya menjadi sederhana kesalahan istri. Pak, berhikmat. Palanya istri sama suami karena memang bebel kali suaminya, tetapi karena istri berhikmat menjadi sederhana masalah itu. Setelah kecil, orang yang berhikmat dibuang masalah itu, sehingga tidak ada lagi masalah. Haleluya. Jadi suami yang takut akan Tuhan itu tidak akan pernah lagi menampar istrinya semara apapun dia, karena dia berhikmat. Nanti kalau ku tampar, apa resikonya? Istri yang takut akan Tuhan itu tidak lagi membentak suami sekalipun dia marah besar. Anak-anak yang takut akan Tuhan itu tidak lagi membentak orang tua sekalipun orang tuanya tidak menjadi berkat. Kenapa? Dia punya hikmat. Hikmat akan membuat kesalahan gembala yang agak besar menjadi kecil. Tapi kalau orang yang tidak berhikmat, nasila do gembalai, hacik rohku. Dua udah jami teh, tampar minggu biau. Itu orang memang pintar dia. Alani malona mas sebutu mana? Salai, alani malona ima, gabi lo akon. Iya. Ali MTH. Kan karena pintar lah dia, makanya bisa dinilainya MTH kan. Tapi kalau dia punya hikmat, besar pun masalahnya, oh aku pun orang berdosa. Banyak juga kesalahanku. Anakku pun mungkin ada yang kesalahan. Begitu orang yang berhikmat. Haleluya. Maka yang pertama, takut akan Tuhan. Kalau kita takut akan Tuhan, lalu mendapatkan hikmat, sekalipun kita tidak punya seperti orang lain punya, kita disebut berbahagia. Amin saudaraku. Haleluya. Yang kedua, ayat 2 dari Mazmur 128 tadi. Kita sudah mau pulang karena kita berjaman kudus saudaraku ya. Ibu gembala sudah mulai gini-gini. Yang kedua, makan dari jeripaya tangan sendiri. Apabila engkau memakan hasil jeripaya tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Makan dari hasil jeripaya sendiri. Artinya apa? Bukan curian. Ini
hasil keringat sendiri, bukan juga menipu. Tapi hasil keringat sendiri, sekalipun memang cuma sekali sebulannya kita bisa ke Sujuya makan KFC. Orang lain bisa 31 kali satu hari sampai naik kolesterolnya. Engkau orang yang berbahagia. Haleluya. Walaupun Honda Cup sampai matua, sampai roh Tuhan Yesus. Kalau itu hasil keringatmu sendiri, engkau orang yang berbahagia. Tapi kalau karena menipu orang, memeras orang, merampok, mencuri, mengototoi, mengambil hak orang, engkau tidak berbahagia. Orang yang merampok itu mungkin bisa sukacita satu malam, bisa dia disko-disko dengan orang lain, tapi besoknya dia pasti menderita. Tapi kalau kita, saudaraku, tahu tempe Senin, Selasa tempe tahu, Rabu tahu-tahu, Kamis tempe-tempe, sehingga ngamar kuning be ala cacingon. Tetapi Alkitab berkata, engkau orang yang berbahagia. Haleluya. Iya. Apalagi bukan warisan. Sekalipun engkau tinggal di rumah mewah, kalau itu masih milik orang tua, engkau belum berbahagia. Kenapa kalau warisan? Karena orang yang berharap kepada warisan itu doanya aneh. Kapanlah mati bapakku ini? Mati menyembah bapak kona seturia warisan. Itu doanya. Kalau dia hanya berharap warisan itu, apalagi warisan dari suami, dari istri, wah, jangan harapkan itu. Saya, saudaraku, walaupun bapak kami tinggal di kampung-kampung, saya salut sama bapak kami ini. Dia pikirkan warisan untuk anaknya. Kami 8, saudaraku. 8, tapi ada 1 baru Cina, jadi baru setanggang. Jadi 9, tetapi aku tetap nomor 8. Tapi bapak kami ini berpikir untuk warisan anak-anaknya. 2 tahun lalu saya pulang, saya disuruh menandatangani. Ini nanti warisan untukmu. Sudah kutanam duku sekian puluh batang. Nanti 3 tahun kemudian nggak kemana 40 juta 1 tahun dapatmu dari situ, katanya, saudaraku. Tapi demi Tuhan, demi apapun, saya tidak pernah mengharapkan itu. Makanya saya berdoa, Tuhan berikan umur panjang kepada bapakku. Dan mati manen hatung asal warisan ini. Tapi kalau ada warisan orang tua kita, diberikan sama kita, lanjutkanlah itu. Besarkanlah itu. Berganda-gandalah buat. Engkau orang yang berbahagia. Haleluya. Yang ketiga, ayat 3. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Bu, ini artinya sukacita. Jadi walaupun tubuh saudara nggak peduli sesubur apa tubuh saudara, nggak peduli segemuk apa saudara, karena subur, apapun dimakan tetap gemuk. Kadang padita, songon ibu istri bukan, kalau mertua tuh hamil, tunggu, biar jangan nampak gemuk. Diatur dulu fotonya, orang tadi ngomong, ale mangat terus kan. Walaupun sebesar apa nggak peduli, tetapi saudara mendatangkan sukacita. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Artinya istri itu mendatangkan sukacita. Haleluya. Istri mendatangkan sukacita. Bu, kita mendatangkan sukacita. Datang suami capek dari kerjaan, langsung sampai di rumah minum air hangat sayang. Pak, kubela saudara di sini. Mau ke gereja, udah bagusnya dasi bapak itu. Sayang kurang bagus dasimu. Holanemu penang. Itu suami langsung hilang capeknya. Alai molo. Hebel capek nggak mama. Nangku memasang dasi pinang boy. Nah, itu bahaya itu. Engkau mendatangkan malapetaka atas rumah tanggamu, Bu. Iya. Walaupun lebih banyak penghasilanmu dari suami, tetap hormati dia. Mendatangkan sukacita. Kalau istri mendatangkan sukacita,
Dimanapun suami, walaupun Pak Haryanja pergi ke Hong Kong, dia tetap serasa tidur di kamar sendiri. Walaupun mungkin bantal itu bau ences dogan, tetapi nggak nyaman dia tidur di Hong Kong. Kenapa? Ibu Haryanja mendatangkan sukacita bagi Bapak Haryanja. Bu, jadilah sukacita atas suamimu. Saya punya kesaksian, saudaraku. Karena 3 bulan ini kami love, LDR ya, long distance love lah, bukan LDR, bukan relationship, bukan hubungan, tapi cinta jarak jauh. Karena penyakit yang diderita istri saya. Tapi saudaraku tahu kok saudara, setiap malam ini ada mertua saya telepon video call dulu dia, saya doakan dia. Tuhan berkati istriku, mimpi indah dia, berkati kamarnya Tuhan, ada damai sejahtera. Saya sekali 2 jam, sekali 3 jam saya kabari supaya tenang dia. Kenapa? Karena dia mendatangkan sukacita. Kalau selama ini dia mendatangkan malapetaka, Tuhan ini mah Tuhan ngamar sahibe. Langsung bilang, makanya jangan kualat sama suami, ini gembala. Tapi karena dia mendatangkan sukacita, sehebat apapun amarahku, dia tetap Tuhan berkati sayang. Maka dia mendatangkan sukacita. Hupala-palai do mabuat di mana tu bagas siap-siapi. Orang berkata, kau siksa istrimu. Enggak, aku mau bersama dengan dia. Aku mau tidur di sampingnya. Kenapa? Istriku mendatangkan sukacita atasku. Bu, jadilah pohon anggur yang subur. Enggak usah pikirkan kesuburan badan itu, enggak perlu. Ya, Bu, bermakeuplah untuk suami. Jangan ke gereja, ke pesta. Tapi kalau sama suami, ndang selera matai kan? Tapi bermakeuplah. Maka mana kau sayang? So nasik ko sa leon. Mulai na, aku mau tidur sama suamiku. Woi. Bu, yang sudah 1 tahun lebih tidak dipeluk suaminya, tolong angkat tangan. Pak, nanti kita berdoa, suami-suami datang sama istri ya. Pegang tangan istrimu. Berdoa bersama. Nikmati hubungan itu. Haleluya. Bu, kalau posting foto di Facebook, postinglah suamimu juga. Pak, posting foto di Facebook, postinglah istri juga. Jangan waktu gadis berondok-berondok untuk berfoto. Gak gentle seperti itu. Laki-laki yang gentle, walaupun sudah habir-habir, tetap sukacita. I love you, ma. Do you know what the meaning habir-habir? Udah gelewer-gelewer, udah longgar semua. Saya masih, istriku sayang, itu baru mantap. Istriku karena nggak pedenya, karena sudah gundul akibat kemo, kok aku postnya di Facebook. Janganlah katanya. Kalau saudara lihat postinganku, selalu ada istri. Kenapa? Dia mendatangkan sukacita. Asal mau tidur kami, selamat tidur sayang. Kiss. Pak, mulai malam ini kiss istrimu. Bu, kapan kalian ibadah live group? Kapan, Bu? Kapan ibadah live group? Selasa. Hari Selasa, saya tanya Ibu Gembala, apakah saudara sudah di-kiss sebelum tidur? Kiss-lah. Cium istri saudara sebelum tidur. Itu menjaga kehangatan cinta itu. Cinta itu perlu dipupuk. Cara memupuknya seperti itu. Gitu loh. Karena ada banyak pasangan tidak menikmati lagi hubungan suami istri. Banyak sekali. Nah alang dorohana marsirang. Ala adong ngal
kita mado so sinirang ni hamatean. Polodang tang di hati majobe, woi, katanya kan. Peluk istri saudara, cium, selamat tidur sayang. Balas juga. Haleluya. Haleluya. Kalau ada masalah komunikasikan. Komunikasikan, Pak. Kalau mau bertengkar pun komunikasikan. Bilang sama suaminya, Pak, udah palak kali hatiku ini. Pengen ku jambak gigimu itu. Tapi jangan di depan anak kita bertengkar, ya. Kita tempatkan waktunya di mana, kapan. Datang suami juga. Memang aku pun udah palaknya aku. Udah pengen ku jambak-jambaknya rambutnya. Bertengkar kita, ya. Hari Sabtu jam 2 kita berangkat kemana? Ke Pantai Cermin atau ke Pelabuhan Belawan. Kalau bisa saudara naik kereta, sepeda motor, peluk-pelukan lah, peluk istrinya. Sampai di Belawan nggak jadi pertengkaran nanti. Jadi bulan madu saudara. Jadi merlange. Kenapa? Ada hikmat. Tapi kalau nggak ada hikmat, na pojok di suni pakaluar. Na pojok isu di pakaluar. Oh mama teh pikiran, gak ada otakmu katanya. Datang lagi istri, memang gak ada perasaanmu. Nah, tapi kalau punya hikmat, nggak lagi dikeluarkan itu. Haleluya. Yang keempat, ayat 3b. Anak-anakmu seperti pohon zaitun. Istrimu akan menjadi pohon seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Pohon zaitun ini, saudaraku, salah satu tujuan daripada minyak zaitun adalah menyembuhkan luka. Jadi kalau anak-anak dapat menyembuhkan luka orang tuanya, itu keluarga yang berbahagia. Bagaimana itu menyembuhkan luka? Ada dua hal. Satu, kalau harapan dan cita-cita dari orang tua bisa dipenuhi anak-anaknya. Harapan dan cita-cita orang tua yang belum tercapai dipenuhi anak-anaknya. Itu keluarga yang berbahagia. Mana anak-anak muda tadi? Anak-anak muda tadi mana, angkat tangan dulu. Makanya penuhi cita-cita orang tuamu. Jadilah orang yang berhasil. Jadilah orang yang baik. Jadilah pelaku firman. Itu menyembuhkan luka orang tua. Yang kedua apa? Yang kedua, kalau orang tua sudah lansia, dengarkan baik-baik. Kalau orang tua sudah lansia, tidak bisa lagi berjalan, hanya duduk di kursi roda, masih ada anaknya yang merawat dia, yang menuntun dia. Itu keluarga yang berbahagia. Nggak bisa lagi dia berjalan, hanya duduk di kursi roda, tapi ada anak yang membawa ke kamar mandi, ada anak yang menyuapi makan. Yang paling utama, ada anak yang bisa membawa dia pergi beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Itu disebut berbahagia. Maka jadilah anak-anak yang seperti itu. Haleluya. Itulah bahagia yang disebut menjadi ukuran bahagia menurut firman Tuhan yang kita bahas pada hari ini. Yang menjadi pertanyaan, adakah keempat hal itu di dalam rumah tangga kita? Dan ayat terakhir saudaraku ditutup. Mazmur 128 ayat 4 dikatakan demikian. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Pak, perlu kita takut akan Tuhan. Zaman sekarang ini ada banyak bapak-bapak yang tidak lagi punya moral. Mungkin saudara punya Facebook, saudaraku, ya. Baru-baru ini ada cerita, saudaraku. Ada seorang ayah yang meniduri ketiga putrinya berganti-gantian. Kenapa? Enggak takut akan Tuhan. Bahkan ada lagi viral bersambung-sambung, ada suami meniduri adik istrinya bertahun-tahun. Kenapa? Karena dia tidak takut akan Tuhan. Makanya saudaraku yang terkasih, di tengah-tengah keterpurukan moral bangsa kita harus menyadari betapa eratnya hubungan antara iman dan keadaan bangsa ini. Iman yang didasarkan pada takut akan Tuhan akan menghasilkan bangsa yang bermoral, bangsa yang kuat, bangsa yang bermoral dimulai dari keluarga yang bermoral. Haleluya. Bangsa yang
harus dimulai daripada keluarga Kristen. Keluarga yang takut akan Tuhan. Dan keluarga bahagia itu harus dimulai daripada keluarga Kristen. Pak, Bu, keluarga yang bahagia itu, keluarga yang bermoral itu, kiranya itu dimulai dari keluarga Giat Rasmi. Haleluya. Takutlah akan Tuhan. Saya mengundang saudara bangkit berdiri, kita naikkan sebuah pujian.